Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda dimanapun Anda saat ini berada dalam Worship from Home, edisi Saat Teduh. Saat ini kita akan bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, kita boleh dikuatkan, dan kita boleh merasakan ketenangan daripada Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh berjumpa walaupun lewat media Tuhan. Kami percaya ikatan kasih antara kami dengan jemaat yang ada boleh mendengarkan, bahkan boleh menyaksikan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan, memulihkan, menyembuhkan setiap pribadi kami yang mendengarkan. Hamba-Mu yang akan berbicara, hamba menyerahkan seluruh kehidupan media yang digunakan Tuhan. Kami percaya boleh menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami memerlukan, kami membutuhkan Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, pada saat ini kita boleh terus belajar, boleh terus berkomunikasi dalam media yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Baiklah, pada saat ini kita akan belajar sama-sama dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saat ini kita akan belajar bersama-sama. Saya kasih tema saat teduh pagi hari ini, saat ini adalah mengucap syukur di dalam segala keadaan. Ketika kita belajar tentang 10 orang kusta ini, bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus melewati daerah ini. Ada 10 orang kusta yang berteriak membutuhkan kesembuhan. Dan hanya satu yang Tuhan katakan, "Pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam." Hanya satu, Bapak Ibu Saudara kekasih. Kalau kita merenungkan bersama-sama bahwa kata bersyukur adalah sebuah kata yang mudah, bahkan sering kita dengarkan, bahkan sering kita ucapkan di segala hal. Bahkan mungkin kita coba menguatkan orang, kata bersyukur itu sering kita ucapkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih, bersyukur memang mudah diucapkan, tapi ada begitu banyak kendala yang dihadapi ketika kita mau bersyukur. Kendala itu adalah mungkin keadaan atau fakta atau kenyataan yang kita hadapi. Di suatu saat, di situasi saat ini, apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Kata bersyukur ini mungkin kenapa bisa harus bersyukur? Karena dengan bersyukur, Bapak Ibu Saudara, di sini katakan hanya satu orang dari 10 orang. Kalau kita lihat di sini ada dari 10 orang, hanya satu orang dikatakan orang asing yang hanya boleh bersyukur. Apakah kita saat ini bukan katakan bahwa suasana boleh mencekam, suasana boleh menakutkan di sekitar kita. Tapi yang Tuhan minta adalah bersyukur. Karena dengan bersyukur kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Karena dengan bersyukur iman kita dibangkitkan. Karena dengan bersyukur kekuatan ilahi yang ada dalam diri kita dibangkitkan. Nah, kenapa kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara?
Mari kita sama-sama pelajari kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Bagi siapa? Bagi kita. Karena dengan apa seperti saya katakan tadi, bahwa dengan mengucap syukur, kita memperluas kuasa Tuhan. Kita membangkitkan iman kita. Karena dengan bersyukur, kita bukan melihat fakta. Kita tidak melihat kenyataan yang ada. Tapi kita melihat pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan, tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus benar-benar memiliki hati yang selalu bersyukur. Memang keadaan mudah mengatakan, wah kita suatu situasi seperti ini, keadaan seperti ini. Apakah mungkin kita harus bersyukur? Seperti kata Tuhan, dengan bersyukur. Itu adalah kehendak Tuhan. Apakah dengan kekhawatiran, apakah dapat menambah sehasta kehidupan kita? So, tinggalkan kekhawatiran, datang dan bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita harus bersyukur? Saya bukan memberikan tips, tapi saya mengatakan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jangan pernah memakai pikiran kita. Jangan melihat masalah, jangan melihat situasi, melihat keadaan menurut pandangan manusia kita. Karena kalau menurut pandangan manusia cenderung pendek. Tetapi pandangan Tuhan, pikiran Tuhan cenderung lebih jauh daripada pikiran kita manusia. Pikirkan, mari kita sama-sama katakan, mengucap syukur adalah, bagaimana cara kita mengucap? Yang pertama adalah lihat masalah, lihat persoalan, lihat situasi menurut cara pandang Allah. Jangan menurut pandangan pikiran manusia kita. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Tetapi Dia merancangkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana cara kita mengucap syukur? Mari kita sama-sama merenungkan. Kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita ingat mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah melupakan. Kalau memang situasi keadaan tidak mendukung, tapi kita ingat, kita kembali, kita flashback betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Buktinya, kita bisa menikmati hidup saat ini. Kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Kita bisa bersama-sama dengan family kita. Keadaan di luar boleh kacau, tapi kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Ingat kembali kebaikan Tuhan. Yang ketiga, carilah Tuhan. Pertama, seperti dikatakan, kita manfaatkan waktu stay at home untuk bersama-sama duduk di kaki Tuhan, untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan, membangun mesbah keluarga. Atau begitu banyak Tuhan siapkan fasilitas yang Tuhan berikan melalui gereja kita. Pada saat teduh ada perenungan firman Tuhan yang dibagikan. Mari kita sama-sama ajak keluarga kita, ajak anak istri kita, ajak suami kita untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita percaya bahwa badai pasti berlalu. Keadaan pasti kita lewati asal kita kuat. Keadaan boleh kacau. Seperti firman Tuhan katakan, walau 1000 rebah di kiri kanan kita, 10.000 sisi kiri kita, kita percaya tidak akan menimpa kita. Asal apa? Kita merenungkan kebaikan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya tidak tahu keadaan saudara di luar sana. Mungkin lagi bergumul dengan berbagai macam persoalan hidup. Mungkin lagi mengalami masalah. Mungkin lagi keuangan atau usaha kita mungkin lagi omsetnya menurun. Tapi kita percaya, kita naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Jangan pernah berhenti bersyukur. Baik dan tidak baik keadaannya, kita harus mengucap syukur. Sebelum saya menutup, kita akan lihat sama-sama dalam Ayub yang pasal yang kedua. Pasal kedua ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? So, mungkin di masa-masa yang kemarin kita menerima kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Bukan berarti seperti saya katakan tadi, Tuhan merancangkan hal yang buruk. Tetapi di sini kita sama-sama belajar. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Dia selalu merancangkan
yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita percaya bahwa dengan mengucap syukur, kita bangkitkan iman kita. Dengan mengucap syukur, kita memperluas kuasa Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Walaupun renungan saat ini sangat singkat, tapi kami percaya Allah Roh Kudus, biar ini menjadi rema bagi setiap jemaat yang mendengarkan, bahkan menyaksikan saat teduh saat ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, seluruh persoalan hidup kami. Kami mau ganti kekhawatiran kami dengan ucapan syukur. Karena kami yakin Tuhan, ketika kami mengucap syukur, iman kami diperkuat, iman kami ditambahkan Tuhan. Iman kami semakin luas dan memperluas kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami serahkan segala persoalan hidup kami. Kami serahkan segala pergumulan hidup kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang mendengar, menyaksikan saat teduh saat ini Tuhan. Bukan seluruh kehidupan kami, persoalan hidup dalam tangan kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah saat teduh kita pada saat ini. Sekali lagi saya katakan, stay at home dan jangan lupa mengucap syukur dalam segala keadaan. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.